Adik, jeli, latihan lagi. Kakak takkan mengalah. Adik, kalau guru tahu, kau akan dipecat dan diusir. Kakak, jurus tatapan mata ini bikin jantungku berdebar-debar. Dengar deh. Adik, kakak sudah punya orangnya. Kakak jomblo 20 tahun lebih. Semua untuk Nona Intan. Jadi paksaan itu manis dan enak. Cinta itu siapa cepat dia dapat. Dasar brengsek! Kubunuh kau! Tenang, guru. Adik yang aku. Dia menggoda aku. Tergiur pesonamu karena tak mandi atau karena sudah tua? Kulihat. Kau cari mati. Bawa barang-barang ini. Enyah dari gunung. Guru. Aku sudah berdarah untuk gunung ini. Sudah berjasa. Jangan lupakan jasa orang. Rizky, baik-baik. Dengarkan guru. Turunlah gunung. Guru sudah cari untukmu di bawah 4 calon tunangan. Masing-masing cantik seperti bunga. Mereka juga bisa bantu kamu cari tahu penyebab pemusnahan keluarga Pratama. Syakiknya pemusnahan. Tunggu aku kembali. Latih sampai tingkat selanjutnya. Kan ku basmi kau. Kenapa musuhnya? Semua kuat banget. Siapa yang balas dendam sih? Siapa yang ngerti ya? Guru. Aku nggak rela meninggalkanmu. Aduh, guru, aku juga nggak rela sama kakak. Ayah pun tak kau akui. Hah? Benar, adik. Mana? Mungkin aku tak mau mengaku, ayah. Guru! Iya. Kartu bos? Nggak mau turun, ya? Biar guru antar. Guru! Kakak! Waktu itu, gadis itu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rizky dari kematian. Tapi takdir mati itu tidak pernah hilang. Sekarang, takdir mati Rizky akan tiba. Dia harus turun gunung untuk mencari harapan. Tapi guru, energi di bawah tipis. Kakak tak bisa pakai sihir. Tenang saja. Alat sakti itu cukup buat dia bebas di bawah. Menantu langit turun. Nak, tunangan itu berhasil. Nak, kamu penyakitmu kambuh lagi. Cepat panggil doktor. Cepat. Ayah, percuma. Racun tinggingku bawaan. Nak, tunangan dari pendekar langit sudah berkhasiat. Asalkan kamu menikahi putra, kekuatan pendekar langit akan selalu menyertaimu. Penyakitmu akan sembuh. Berikan kesempatan ini pada adik. Aku sudah punya jodoh.
Rizky, cepat. Rizky, kamu nggak apa-apa. Nak, kamu ini bodoh, nak. Nak. Anggota muda, cabang, cawangan dan semua karyawan grup, segalanya demi ini. Tak ada batas jana. Harus menemukan Putra Langit Rizky. Yang membawa pendekar langit Rizky ke keluarga Wijaya akan diberi hadiah 100 miliar. Tunangan, nggak bisa dimakan. Serang. Kamu pengurusnya kan? Kamu menantu langit, Rizky. Tuan kami memanggil untuk bertemu. Tuanmu siapa? Surya, orang terkaya di selatan. Intan Wijaya. Gak mau ketemu. Gak mau nikah dah. Aku ada urusan. Ini bukan atas kemauanmu. Bawa menantu langit pulang. Sial. Mereka tak mau aku kembali. Hampir saja. Pendekar langit. Akhirnya kamu datang. Cepat. Makan makanan sekarang. Cepat. Ayah. Lihat, kelihatan miskin. Jangan-jangan bukan pendekar langit. Hidup di gunung susah. Jadi pakaiannya agak acak-acakan. Itu wajar. Kalau pakaiannya rapi-rapi, itu baru mencurigakan. Pendekar langit. Ini putriku, Intan Wijaya. Pak Pratama. Halo. Rizky. Nona Intan. Nona Intan. Pendekar langit, tolong hormat. Dasar brengsek. Cari masalah. Cara kalian melayani tamu begitu unik. Kau usir dia. Lalu bagaimana kakakmu? Cepat simpan pedangmu. Pendekar langit, kalau sudah bertemu, selanjutnya... Gawat, dia bukan Intan sayangku. Di dahinya tak ada tanda merah seksi itu. Gawat ini, pasti susah batalin tunangan. Apalagi soal pembantaian keluarga. Ada. Tidak ada calon mertua yang terima anak gila. Cara batal tunangan ini berhasil dan tak menyakiti. Aku ini badan sakti batal tunangan. Kakek, waktunya malam pertama kan? Atur! Pendekar langit, kau setuju? Jangan mungkir janji ya. Keluarga besar kalian ini seleranya selalu unik begini. Cepat! Dulu keluarga, siaga! Jaga semuanya lancar! Siap! Hei! Aku gak bilang mau nikah. Keamanan siap. Jaminan tak ada yang bisa masuk. Suplemen siap. Jaminan stamina terjaga. Menantuku, semuanya sudah siap. Selanjutnya, kita bisa mulai malam pertama kan? Gila, sudahlah. Kalaupun tak ada info tentang musuh, setidaknya batalin pertunangan dulu. Yelah, banget paman. Jujur saja, saya kesini untuk membatalkan pertunangan. Saya mau batal tunangan. Jaga ucapanmu. Batal tunangan? Kamu mainin kami. Batal tunangan? Kamu mainin kami. Kok kamu ngomong gitu sama ayahku?
Bukan. Maksudku, lepaskan menantu terhormat. Ayah, dia nggak boleh batal tunangan. Jangan sikap dia begitu. Padahal bicara sama pendekar langit. Ini salahmu, ya? Paman Surya, aku sudah punya kekasih. Tenang saja, aku akan umumkan ke seluruh dunia bahwa pertunangan kita batal. Reputasi Anda takkan terpengaruh. Tak apa, aku paham. Aku juga. Kak, jangan! Nah, jangan. Menantu terhormat, namaku Putra. Sejak kecil, keluargaku sangat miskin. Ibuku selalu mengajari kami, anak miskin harus cepat dewasa. Demi pertunangan ini, aku rela memberimu semua hartaku. Paman. Iya. Sepertinya tidak perlu begitu. Aku kesini hanya untuk batal tunangan. Apa kita masih saudara? Saudara? Saudara, katakan saja padaku, bagaimana agar kamu tidak batal tunangan dan tetap tinggal? Maaf, keterlaluan. Aku, Rizky Pratama, walau hidup sebatang kara, aku lompat dari sini. Aku takkan menikahinya. Tak mau nurut. Iya, menantu aku. Dia Jenderal Agung Nusantara, Jenderal Perang 3 bintang. Gak peduli. Coba saja pakai kekerasan. Murid langit ya. Hari ini, walau harus patahkan kedua kakimu, kamu tetap harus tinggal untuk obati kakakku. Jenderal Perang, cuma pendekar fisik bawaan. Aku, ahli pedang inti emas, sudah turun tangan. Berani tak terima? Kobar saja, kita lihat seberapa hebatnya. Nak, meskipun dia datang paksa, tapi dia tetap pendekar langit. Jangan terlalu keras ya. Kakak langit, kalau begitu, aku serang. Silakan. Ayah, harusnya di acara cosplay. Waktunya bersih-bersih. Kenapa kekuatanku hilang? Intan, nanti kalau ketemu kamu, kalau nggak kasih aku anak gembul, kamu tega sama aku. 20 tahun. Benar dia. Kak, jangan bantu aku. Aku mau lihat punggungnya. Bangun dulu, Kak. Pendekar langit, cuma segini? Kak, jangan-jangan ini palsu. Aku cuma mau tahu, apa itu dia? Aku tak peduli dia pendekar langit atau bukan. Dia pasti pendekar langit. Semua bisnis keluarga Wijaya berhenti. Ribuan karyawan mencari seseorang siang dan malam. Namanya Rizky Pratama. Itu dia. Mau apa, Paman? Coba lihat. Masa? Ingin batal, malah mau dilihat. Mau kabur? Mau ke mana? Nona, aku sudah kehilangan kekuatan. Lepaskan aku. Berlutut pun percuma. Jangan harap batal tunangan. Aku kan pendekar daratan. Aku nggak percaya. Biar aku jelaskan. Kok tak ada sedikit pun kekuatan?
Sudah. Kita kan sekeluarga. Adikku itu pemarah. Jangan diambil hati ya. Nggak pergi. Ngapain bikin ginian? Dasar. Parukmu mana? Parukmu mana? Aku pendekar langit. Mana mungkin punya parut? Dasar keterlaluan. Jangankan parut. Bahkan mayat pun bisa dihidupkan, Guru. Aku salah orang. Kok cepat sekali berubahnya? Harus fleksibel dong. Yang terpenting, aku ini mertuamu. Palawal, ganti bajunya. Biasanya turun gunung untuk batal tunangan. Beda dari rencana. Nak, kamu akhirnya selamat. Asal kamu tidur dengan murid langit, racun dinginmu akan sembuh. Ayah, bukannya ayah bilang asal bersama pendekar langit, aku bisa sembuh? Apa bedanya? Lagian, perjodohan ini untuk kalian berdua. Kalian muda-muda tidur bareng, pasti banyak caranya. Ayah tua ini nggak bisa bantu kok. Kak, aku masih rasa dia palsu. Belakangan banyak penipu pura-pura pendekar langit. Lagi pula, murid langit asli, gak mungkin aku lukai. Kalau gitu, bisa tolong bilang ayah, tunda malam pertama dulu. Nggak bisa. Bukannya kakak juga rasa dia palsu? Tunggu aku buktikan dulu. Kak, penyakitmu gak bisa ditunda lagi. Buktikan? Kakak mau buktikan gimana? Aku punya caranya. Tunggu saja. Katanya suruh turun gunung cari Nona Intan. Padahal kekuatanku dicabut. Aku bahkan kalah dari jenderal perang. Cari apaan sih? Hei, pendekar langit, siap nikah? Kakak, Nona, aku sudah punya jodoh. Paksa itu nggak? Buat apa? Siapa bilang paksa itu justru enak dan manis? Muncul! Adik murid, itu kamu kan? Cepat tunjukkan wujudmu, cepat! Sebelum menikah, aku harus mengujimu. Kamu mau apa? Kamu gak diuji, gimana tahu kamu pendekar langit asli? Asli kok. Jangan takut, aku cepat selesai. Kalau sudah kucoba energi langitmu, akan kulepaskan. Keterlaluan. Kok lemah banget? Gak kelihatan pendekar langit asli. Kamu gak diuji, gimana tahu? Jangan mendekat. Langsung main tangan. Kasar. Omong kosong. Lihat. Kakakku, cantik kan? Wah, lihat yang ini. Badannya. Kamu ngapain? Aku gak sentuh kamu loh, demi gak mau nikah. Gak usah sebitunya kan? Jantungku sakit. Hei, Rizky. Hei, kamu kenapa? Hei, kamu jangan mati. Kalau kamu mati, gimana kakakku? Tahan, aku berikan tenaga dalam. Dia, tubuhnya seperti lubang tak berdasar. Sekejap, tenaga dalamku langsung terkuras. Dia benar-benar pendekar langit. Melawan tak kematian. Kamu nggak apa-apa. Makasih ya. Aku agak lemas. Tunggu sebentar. Jangan gerak. Apain? Kamu kelihatan lelah. Biar kulapkan keringatmu. Jangan sentuh aku. Handukmu ini berapa lama lah dicuci? Aku...
Ngapain dicuci? Dasar cewek, pikirannya sempit. Kalau orang biasa, aku nggak kasih pakai tahu. Jangan sungkan. Nggak usah. Handuk ini Memang agak rusak, tapi pasti ampuh. luka lama di tubuhku, semua sembuh. Kamu gila ya? Kamu memang gila ya. Sini, lepasin. Minggir, dadah. Hei, kamu pergi, tapi handuknya tinggal. Perampokan! Cepat sembunyi! Kami keluar dulu. Tunggu, ada urusan penting. Putri, jangan rebutan di sini. Keluarga lain datang merebutnya. Surya, dasar tua bangka. Keluar, kita ngobrol. Pak Budi, sepertinya kita tak punya kenangan untuk dibahas. Katanya langit Sungai Selatan terbelah. Setengahnya milik keluarga Putri, sisanya milik keluarga Wijaya. Keduanya tak pernah saling melanggar. Tapi hari ini berbeda. Kalau tak serahkan suamiku, langit Sungai Selatan akan berguncang. Kalau tak serahkan suamiku, Sungai Selatan akan kacau. Kukira keluarga Putri sehebat apa, bikin aib sebesar ini, ternyata cuma untuk merebut pria di rumahku. Putri Wijaya, Jenderal Wijaya, sudah lama jadi jenderal perang, tak pernah dekat pria, wajar tak mengerti cinta. Kamu bilang siapa yang akan inginkan? Maksudku kamu, si Jalam. Cepat, serahkan rezeki padaku. Keluarga Putri bela diri, fisiknya ternyata sekuat ini. Putri, Empat keluarga besar. Semua tunangan dengan pendekar langit. Siapa yang akan dipilih, tak ada yang boleh ikut campur. Asal tiga keluarga lain punah semua, bukankah tinggal keluargaku saja? Kamu terlalu meremehkan keluarga Wijaya. Kamu pikir keluargamu yang terkuat. Keluarga Wijaya memang lebih kaya dari kami. Tapi keluarga kami semua fiziknya. Lihat itu. Hari ini aku bawa semua anak muda. Hari ini aku lawan kamu. Siapa yang lebih kuat? Ayah, dia benar. Meskipun keluarga kita lebih kaya, tapi untuk sementara kita tak bisa cari banyak pendekar. Serahkan saja. Takkan! Cari mati. Tenang, aku cuma lewat. Lanjut saja. Menantu, bukannya aku suruh kamu sembunyi. Kenapa kamu keluar? Maafkan saya, para pimpinan. Saya sudah berpikir panjang. Saya tak bisa melawan niat asli saya. Menurut saya, perjodohan ini harus batal. Semoga para pimpinan, saya pamit. Aduh, menantu, jangan pergi. Kalau ada masalah, aku akan tanggung. Kalau kamu pergi, aku juga mati. Iya, kakak ipar. Aduh. Jangan bikin kacau. Adik, guru muda. Bukan. Menantu. Adik, apa saya salah bicara? Sampai membuat Anda marah. Saya langsung berlutut minta maaf. Iya. Pergi. Baik, siap. Kak Ipar! Di wilayah rumah Wijaya ini, berani hina menantuku, akan kuborong tubuh tua ini. Biar ku toreh mulutmu. Berani hina Kak Ipar lagi, aku keluarkan surat perintah jenderal untuk membasmi kau. Kamu sudah gila?
Dia pendekar langit. Kalau kamu usir dia kunci kebuntuan keluarga kita 100 tahun ke depan. Ayah, tenang. Aku sudah tahu. Kamu tahu apa? Dia palsu. Aku palsu. Kak Ipar itu pria yang tak ada batasnya. Pasti pendekar langit. Benar-benar asli. Dia cuma ikut sewaan keluarga Wijaya. Main akting batal tunangan untuk menipu. Mau menipu aku dan ayahku? Denganku, keluarga Putri setiap tahun beri persembahan ratusan miliar ke dewa. Muridnya mana pakai baju lusuh begini? Bau busuknya. Lihat, payungnya juga rusak. Dan jelas-jelas palsu. Ternyata kakek ini kaya raya. Terpenipu. Aku menderita seumur hidup karena dia. Nona, Putri. Keluarga Wijaya ini kan pebisnis, jujur dan terpercaya. Untuk apa main akting? Kalau tak akting, siapa yang mau menikahi cacat sepertimu? Masih bisa punya anak. Aku sudah punya orangnya. Kalau dia tak keberatan, aku akan temani dia seumur hidup. Kalau dia keberatan, aku akan diam-diam menjaganya. Aku takkan memaksanya. Anakku, nasibmu sungguh menyedihkan. Tapi, apa kamu pernah berpikir, dengan pengorbananmu ini, apa dia akan ingat kamu? Tak apa tak ingat. Dengan keadaan, biar tak jadi beban. Kak, itu 15 kilometer. Gunungnya curam dan tinggi. Kamu panjat, lalu jatuh. Saat kami menemukanmu, kakimu... Kakak kecilku, bagaimana kabarnya sekarang? Jadi, kamu... Pak Pratama, kan kami hari ini. Ayah dan adikku juga. Mereka dengar menikahi pendekar langit bisa menyembuhkan penyakitku. Makanya kami lancang. Hormati pilihan Anda. Itu dia. Bukan. Aku ingat jelas di dahinya ada tanda. Seru banget ya. Kamu pikir kami bodoh, tak bisa lihat trik sepele ini? Putri, kamu yakin? Kayaknya bukan akting ya? Mungkin dia murid jalan kecil yang langka. Tapi mending murid langit asli masih kalah jauh. Kalau tidak akting lebih baik, mana mungkin bisa menipu kami? Surya si licik, kamu cuma bisa main-main dengan trik pedagang. Putri, jangan buang waktu. Lepaskan. Kak. Kak, lepaskan. Wah, kamu juga tahu sakit ya? Buat apa cari orang-orang itu untuk main akting menderita? Dasar sok pintar. Dengar ya, jangan bergerak. Serahkan suamiku. Kalau tidak, kukurung kedua kakinya. Hei, Pelon! Jalan! Baik. Cepat serahkan murid langit. Aku tak sabaran. Lepaskan putriku. Yang baru pergi itu murid langit. Kami takkan merebut dia lagi. Aku juga bisa serahkan semua hartaku padamu. Kumohon, lepaskan putriku. Jangan pukul. Masih akting ya? Itan Wijaya. Jangan kira kau dapat murid langit, semua jadi aman. Pendekar daratan yang agung, mana mungkin menikahi sampah sepertimu? Lepaskan aku. Kumohon, lepaskan putriku. Aku berlutut padamu. Ayah! Ayah! Dasar sampah. Masih mau berkah dari pendekar langit? Anjing liar pun menolaknya. Mana mungkin pendekar langit mau kamu? Aku nikahi dia. Menantu, kamu datang.
Nona Wijaya, aku akan menyembuhkanmu. Makasih. Tidak perlu. Bocah, kamu kurang ajar sekali. Kamu tidak menghargai Budi Putri. Kamu terus menghinaku. Cari mati. Berani melawan? Aku murid langit. Aku buka kartu. Tak pura-pura lagi. Aduh, sialan si bodoh ini. Aku sudah tahu tipumu. Sampai membuatmu trauma. Ini 100.000 untukmu. Cepat ke rumah sakit ya. Kalian boleh tak percaya, tapi hari ini aku umumkan, aku akan lanjutkan pertunangan dengan keluarga Wijaya. Kan, Ayah, inilah tipuannya keluarga Wijaya. Oh, penipu untuk membingungkan calon tunangan. Lalu pilih Wijaya. Jadi mereka bisa ambil semua. Jadi, aku salah. Keluarga Wijaya tidak ada murid langit. Kalau tidak, mana mungkin mereka cari penipu untuk cari untung. anakku memang paling pintar. Keluarga Putri Bela Diri kuno kita adalah keluarga paling kuat. Tapi selalu salah dipahami. Kita tak pandai bisnis. Tak paham urusan dunia. Sekarang keluarga punya kamu akan memukul muka mereka. Saksi terbaik. Iya, pintar sekali. Pintar sekali, tapi buta. Hei. Kalian ini benar-benar nggak mau mengaku kalah. Harus kuungkap saja acting payah kalian ini. Kamu mau apa? Keluarga Putri akan terus mengusik keluarga Wijaya. Kalau kamu, anjing macam apa yang berani ikut campur? Ya, begini caramu mendidik bawahanmu. Nak, kalau tak percaya, ya sudah. Tak ada yang memaksamu. Tak perlu melibatkan saya, kan? Cuma orang kampung sudah bisa menipu kamu. Setelah sekian lama, posisimu sebagai orang terkaya sudah sia-sia. Baik, akan kuku ukap sekarang. Biar semua lihat kepala keluarga Wijaya betapa bodohnya. Keluarkan surat tunangannya. Surat tunangan tak bisa dimakan. Sudah kusobek saat turun gunung. Kan sudah kubilang. Trik payah kalian ini sudah terbongkar sendiri. Kan sudah kubilang. Trik murahan kalian ini sudah terbongkar sendiri. Nak, kita harus cepat pergi. Kalau ini benar, orang-orang keluarga Wijaya sekarang pasti sedang mencari murid langit di seluruh kota. Iya, Ayah. Ayah lebih hati-hati. Kita harus cepat pergi. Kali ini kita rebut. Jangan biarkan keluarga Wijaya. Ayo, cepat, ayo. Aku murid langit. Aku yang murid langit. Aku yang murid langit. Wanita ini keras kepala sekali. Pendekar langit, Anda selamatkan putriku. Saya tak bisa membalasnya. Terima sujud saya. Tak apa. Paman, saya tak berbuat apa-apa. Putriku. Jaga. Cepat, panggil tabib cepat. Tuan Wijaya, saya sungguh malu. Sudah bertahun-tahun kondisi Nona tak kunjung membaik. Energi dingin Nona sangatlah kuat. Sekarang kecuali tabib tangan sakti yang langsung bertindak, baru ada sedikit kesempatan menyelamatkannya. Seharian malam tak sembuh juga. Minggir, biar aku. Minggir. Sari, tanggal sakti. Yang ketiga, Dokter Utama, Putri Sari. Hei,
Aku duluan. Proses pengobatan. Yang tidak terlibat mohon minggir. Tunangan-tunanganku ini tak ada yang mudah. Guru, ujian berat ini pasti perjodohanmu kan? Ayah, seingatku keluarga Sari juga tunangan kan? Benar. Kalau menikah dengan Sari Tangan Sakti, pasti bahagia kan? Kakakku lebih lembut. Benar. Ayo ayah. Yuk. Benar. Beritahu semua, setelah selesai, pindahkan pasien ke kamar yang cerah. Baik. Beritahu apotek, setiap hari, siapkan obat sesuai resep. Siapa kepala keluarganya? Saya. Ada beberapa bahan obat yang mahal. Belanja saja. Kenapa? Keberatan? Kenapa? Kamu keberatan? Tak apa, lanjutkan. Hubungi pengurus perkebunan herbal keluarga Sari. Ambilkan 1 batang rumput Surya Ungu. Tapi Sari Tangan Sakti, rumput Surya Ungu, itu sangat langka, sekali seabad. Benarkah harus dikeluarkan? Aku tak suka mengulangi. Mundurlah semua. Aku mulai menyuntik. Sari Tangan Sakti akhirnya bertindak. Lihat, ini 10 jarum sakti. Syukurlah ada Sari Tangan Sakti. Rakyat aman, negara damai. Tak ada yang bisa menandingi masa lalu. 10 jarum sakti. Kenanglah hari ini. Setelah melihatnya, mati pun takkan menyesal. Payung rongsok ini bisa halangi jarum sakti. Intan Wijaya, keluarga Wijaya. Dia. Jangan tusuk. Ngapain? Beraninya ganggu Sari Tangan Sakti. Keluar! Benci keluarga yang bikin onar. Gak mau selamatkan ya? Para dokter, menantuku bertindak pasti ada alasannya. Biar dia selesai bicara ya. Ngomong apa? Dia siapa? Kamu gak pantas tahu siapa kakak iparku. Kamu. Biar dia bicara. Jarum berikutnya, jangan di titik vital utama. Kok kamu tahu? 9 jarum pertama, benar. 4 jarum berikutnya, salah. Menusuk titik vital utama, tidak cocok untuk Nona Wijaya. Akan menghilangkan energi surya, titik energi utamanya. Kok bisa? Tusuk titik vital utama untuk meredakannya. Tunggu, 4 jarum, bukannya cuma 10 jarum? Aku salah. Bukannya kamu pakai 13 jarum sakti? Benar, itu 10 jarum sakti. Lalu ada 13 jarumnya. 10 jarum sakti? Tak ada 13 jarum? Guruku di Gunung Seribu, herbal tak mengajarkanku. Jangan-jangan kakek itu bohong. Satu dunia, satu kakek. Kamu konyol, guruku tak tertandingi. Tabib sakti bisa menyembuhkan yang mati. 10 jarum sakti tak pernah gagal. Wanita, emosinya cepat berubah. Kamu tak bisa 3 jarum terakhir, tak masalah. Tapi jarum ini harus kamu pelajari. Jangan hanya hafal rumusnya. Jangan hina guruku. Raja Herbal Gunung Seribu, Bapak Mega adalah orang terhebat di dunia. Raja Herbal? Bapak Mega? Pantas 13 jarum sakti tak ada 13 jarumnya. Bukankah dia kakak seniorku? Dulu guruku sering bilang, dia sering gagal ujian obat jadi diusir dari gunung. Kamu! Bocah sialan! Bocah dari mana ni? Bocah sialan! Keluar! Bocah dari mana ni? Tunggu. Dia bilang dia paman guruku. Dan datang untuk Intan Wijaya. Jangan-jangan dia murid wangit tunanganku? Cukup! Berisik di depan pasien. Padahal kalian dokter hebat, tak pantas. Kamu selalu bilang aku salah. Kalau gitu, kamu saja. Kamu saja. Kamu saja. Baik, biar aku.
Kalau berhasil, aku nikahin kamu. Kalau berhasil, aku akan menikahimu. Jangan. Ini leluconnya keterlaluan ya. Di sini nungguin kakak iparku. Ini kan merebut pria orang. Dasar wanita jahat. Sari tangan sakti mau anak ini, itu juga beruntungnya. Waduh, sudah tua-tua ngapain sih? Menantuku itu, aku masih sayang. Aku tahu kau murid langit, tapi kalau mau menikahiku, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Nona Sari, gimana kalau begini? Kalau aku berhasil, aku tak akan menikahimu ya. Menantuku hebat. Dulu kau hina guruku, sekarang kau meremehkanku. Nona Sari, kau sangat berbakat, cantik dan cerdas. Mohonlah, kita hanya bertemu terlambat. Aku sudah punya orang yang kucintai. Baiklah, sesuai maumu. Kalau kau berhasil, tunangan kita batal. Benarkah? Masih tanya, apa aku tidak pantas untukmu? Syih, kamu pikir kamu kakakku? Tentu saja tidak pantas. Nona Sari, kekuatanku terbatas. Aku hanya bisa tunjukkan sekali. 3 jarum sisanya, terserah kau pahami. Bukan, kamu beneran bisa. Kekuatanku kurang. Intan, demi kamu, aku rela menguras. Biar guru tak. Aku bukan pengecut. Menantu gagal. Sudah kuduga dia tak akan berhasil. Dasar sok jagoan. Sudah, cukup. Tenaganya belum habis. Hei, kamu gimana? Indah. Kamu yang selamatkan aku. Inca. Kalau kamu baik-baik saja, bisa bangun dulu. Kak, kamu akhirnya sadar. Syukurlah. Dia sadar. Astaga. Menantu, kau selamatkan nyawanya. Aku tak bisa membalasmu. Biar aku sujud padamu. Paman, aku menolongmu. Mas kali. Kali ini kamu menang. Nona Sari, 13 jarum sakti ini. Kalau bukan karena kamu sudah menusuk 9 jarum, aku juga tak akan berhasil. Sekarang hawa dinginnya sudah ditekan. Selanjutnya harus dibersihkan. Baru bisa dianggap menang. Kamu begitu ingin kalahkanku? Wah, menyesal ya. Padahal dulu kamu begitu sombong, menghina kakak iparku. Menjaga nyawa dengan jarum. Nyawa dewa. Untuk nyawa manusia biasa. Aku tak akan sanggup. Rizky, apa kamu tahu pasti akan berhasil? Di dunia ini, tak ada jarum yang pasti berhasil. Setelah 10 jarum, setiap jarumnya adalah taruhan. Energi dari keduanya, hidup dan mati bersama. Meneruskan keinginan untuk hidup. Hanya beruntung saja. Tati, aku salah padamu. Di sini, aku minta maaf. Nanti, aku akan bawa rumput surya ungu. Kami malu, Tuan Langit. Sudah kubilang, kalau payah, latihan. Cepat latihan. Sudah pergi? Sudah. Aduh, capek banget pura-pura. Kenapa? Dengan Nona Sari, sayang bertemu terlambat. Nona Wijaya, aku siapkan obatnya dulu. Nanti kuusap badannya. Ayah, tak masih ada perjodohan. Anakku, itu sudah tidak ada.
Ayah bohong, pasti ada. Keluarkan. Sudah tidak ada. Aku juga mau nikah, Ayah. Sudah tidak ada, sudah tidak ada. Tak kusangka secepat ini harus membersihkan istri. Aku belum siap. Murid langit di mana? Murid langit di mana? Kalian mau apa? Loh, menantuku. Aku sudah lama menunggumu. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, menantu. Tadi kami tak tahu menantu adalah titisan dewa. Mohon menantu, karena kita sekeluarga, tolong maafkan kami. Selamat datang, Kanda. Aku hampir kehilangan Kanda. Saat kita menikah nanti, aku pasti minta maaf pada Kanda. Pergi. Gak dengar, menantu suruh kalian pergi? Minggir. Lepaskan dia. Lepaskan. Kanda, jangan marah. Para pembantu ini lancang pada Kanda. Bunuh saja mereka. Aku dan keluarga putri sudah batal tunangan. Jangan anggap kita keluarga. Menantu, itu semua salah paham. Kenapa masih diungkit-ungkit? Bergabunglah dengan keluarga putri. Keluarga putri punya uang tak kalah dari keluarga Wijaya. Juga banyak pembantu ahli bela diri untuk kau perintah. Seluruh dunia akan mudah kau kuasai. Aku mau dunia. Buat apa kamu? Tentu. Menantu, kamu sudah kehilangan kekuatanmu. Iya kan? Lagi pula, menantu terhormat. Kau sudah kehilangan kekuatanmu. Iya kan? Ngapain? Lepaskan dia. Lepaskan dia. Menantu terhormat. Kau sudah kehilangan kekuatanmu. Kau bahkan tak bisa menggunakan sihir. Hanya si kecil yang malang. Benar kan? Jadi si kecil atau tidak, tak penting. Yang penting sayang, asal itu kamu, murid langit, sudah cukup jadi suamiku. Cukup jadi penguasa dunia. Kau yang mau harta dan kemewahan, kah? Tidak. Aku mau punya anak darimu. Nanti anak kita akan jadi pusat perhatian dunia. Asal punya anak, uang, kekuasaan, status, nama dan ketenaran, semuanya jadi milikku. Semuanya. Gila semua, lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Maksudmu si kecil ini? Tak diatur. Suamiku bicara, mana mungkin aku tak dengar. Nona Putri, keluarga Putri kan terpandang. Kenapa masih memaksa? Siapa kau bicara? Kau, kenapa? Kenapa mengganggu perbincangan kami? Cuma Cacat masih cantik, menarik. Suamiku. Jangan. Lubuk Surya Ungu sudah datang. Rizky, jangan gegabah. Paksa energi spiritual akan hancurkan organmu. Kamu akan mati. Cantik-cantik, bisa tidur bareng, bisa punya anak. Cuma tulang. Hentikan! Aku murid pribadi Raja Herbal Gunung Seribu. Sekarang, aku perintahkan kalian untuk enyah dari sini. Atau mau Raja Herbal datang sendiri untuk meminta kalian melepaskannya? Lepaskan! Intan, kamu menderita. Murid Raja Herbal, Putri Sari kan? Aku ingat, kamu juga tunangannya. Sekarang ketiga keluarga sudah kumpul. Man, yeah. Kau kira keluarga Wijaya tak punya siapa-siapa? Kalau bukan karena kalian mengancamku pakai kakakku, kalian sudah mati di sini. Hari ini, kulihat saja siapa yang bisa melindungi kalian. Menantu langit itu milik keluarga Putri. Sudah tanya mata air dinginku. Berani rebut orang dari dokter nasional. Sudah tanya orang Gunung Seribu Herbal. Soal pernikahan.
Apa kalian sudah tanya aku? Tata Ipar, bicara saja. Aku mau lihat saja. Siapa yang berani menantang Istana Jenderal Perang? Eyo, mau bandingkan kekuatan ya? Menindas murid keluarga bela diri kuno. Memangnya kami lemah? Menantu langit itu harus jadi milikku. Tak ada yang bisa menghalangiku, kataku. Maaf Rizky, aku menyesal. Kalau begitu, aku ikut bikin kacau. Pilih salah satu. Kalau pilih aku, Gunung Seribu Herbal akan sambut kedua keluarga kalian. Datang merebut putriku. Putriku. Kita melawan dua pihak. Harta keluarga putri kita ini bisa ludes. Tenang. Kiapat menantu langit, nanti kuasa, uang, status, semua akan kudapat. Aku tak mengerti. Kenapa rebut aku, orang yang akan mati? Buat apa? Bahkan bisa menyeret kalian ke dalam karma. Apa? Rizky, apa maksudmu? Kenapa kamu bilang begitu? Tapi kamu tidak ada tanda terluka atau sakit. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bukankah kamu pendekar langit? Gurumu sudah hidup ratusan tahun. Kamu bohongi aku. Kamu mau mengusirku, lalu menikahi si pincang ini. Aku tak mau menikah. Jangan paksa aku. Tidak mungkin. Kamu bohongi aku. Apapun yang kamu katakan, aku tak akan percaya. Lihat, sekarang kamu tak percaya. Dulu aku bilang aku asli, kamu tak percaya. Sekarang aku bilang aku akan mati, kalian semua tak percaya. Aku percaya. Tapi, Rizky, sebenarnya ada apa? Kami tunanganmu. Kami berhak tahu kebenarannya. Aku seharusnya mati saat kecil. Tapi Nona Intan menukar kesehatannya demi nyawaku. Sekarang aku akan mati. Bukankah aku harus turun gunung untuk memberinya hidup yang tenang? Aku paham. Kukira ada yang hebat. Surya, si licik. Anakmu selamatkan murid langit, itu keberuntungan dia. Ini sudah cukup buat kau membual seumur hidupmu. Tapi ingat, jadi manusia, jangan terlalu serakah. Aku serakah? Buni Putri, apa kamu tak dengar apa yang sahabatku katakan? Dia memilih putriku. Benar-benar salah. Aku tak peduli soal karma atau takdir. Semua itu omong kosong. Sudah kubilang, kalaupun aku harus habiskan semua harta, murid langit itu harus menjadi menantuku. Rebut dia. Lewat sah. Rebut saja. Kalau mati, aku tanggung. Jangan macam-macam. Dasar pria, kenapa takut sama dia? Cepat, rebut Rizky kembali. Biar dia putus asa. Cepat, cepat, rebut. Tuan, pedang tak pandang bulu. Kami hanya menjalankan perintah. Minggir, jangan sampai terluka. Enggak. Kalau begitu, maafkan kami. Jangan takut salah sasaran. Habisi wanita itu. Wah, kawan! Hebat banget! Ini wujud terkuat? Kak Ipar, kakak keren banget. Ayah, keluarga kita beneran gak punya perjodohan lain. Enggak. Aku paham, energi di bawah tipis. Rizky terbiasa di gunung dengan energi yang pekat. Makanya baru turun, dia belum bisa pakai sihirnya. Apa? Hal sepenting ini? Kok gak ada yang kasih tahu aku? Bos. Siapa suruh kamu bergerak? Bos. Gak apa-apa. Bos. Lihat apa? Salah. Nyanyikan 20 kali. Sayang, lagu ini kuno banget. Aku gak bisa nyanyi. Siapa suamimu? Kamu nyanyi. Kami agak keterlaluan. Semoga kamu... Ini keterlaluan. Aku tak mau melihat kalian. Enyah. Baik. Wah, kawan! Sialan, kamu hebat banget! Gini, aku mau saudara seperjuangan sama kamu. Biar aku tunjukkan dulu. Aduh, astaga.
Pak Tua, jangan begitu. Gimana kalau Anda urus yang sakit dulu? Lagi pula, dia baru sembuh dan masih ketakutan. Rizky, aku tahu kamu akan pilih dia. Tapi kamu belum nikah, aku juga belum. Aku tak akan mudah menyerah. Rizky, aku tahu kamu pilih dia. Tapi kamu belum nikah. Aku juga belum. Aku sekuat tenaga. Saingan adil. Kuharap di hatimu tinggalkan tempat untukku. Makasih. Terima kasihnya dulu, rumput Surya Ungu. Aku cuma punya satu. Ingat, bayar. Bayar apanya? Ayah kenapa? Iya ya, kakak sudah sembuh. Semua beres. Ayah seharusnya senang. Bukan. Tadi Rizky, dia panggil aku apa? Oh, ayah. Maksudku, tadi kakak ipar panggil ayah. Rizky panggil aku ayah. Wah, ayah. Salah. Bang, juga salah. Aku Gunung Taishan di sebelah, menangkap tanaman cinta. Aduh, ayah. Kamu bikin ayahku tawa juga. Ayah, biasanya begitu senang. Rizky, suka kamu. Kenapa harus aku? Nona Sari itu dan Rina Citra itu, guru Agung Rina. Mereka semua lebih hebat dariku. Karena dia bukan Intan. Punggungmu ada bekas luka. Aku akan jadi kakimu. Ayah, kita benar-benar harus begini. Diam, kalau mengganggu ketua, kita semua mati. Budi Putri, keluarga bela diri kuno. Salam hormat, Tuan. Sujud! Sujud lagi! Ada kabar? Ada kabar? Ya, Tuan. Rizky Pratama sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Wijaya. Sekarang dia seharusnya mencari untuk batal tunangan. Bagus. Tunu bocah ini lolos. Kali ini justru bagus. Agung juga. Dunia akan jadi milik Ordo Naga Hitam. Tapi, Tuan, kekuatan Rizky tak boleh. Bunuh langit. Menarik. Menantu, kenapa kamu diam saja? Bukankah kita mau batal tunangan dengan Guru Agung? Ayo, cepat. Iya, Kak Ipar. Setelah batal tunangan yang terakhir, kita harus segera tunangan. Kamu kenapa? Aku Rizky aku. Tak kusangka. Akhirnya aku tak jadi kakinya Permata. Kok kamu sudah sembuh? Setelah semalam, aku sembuh. Apa? Kok tiba-tiba sembuh? Hei, kubunuh kau! Menantu, jangan bohongi orang tua. Semalam cuma asal-asalan. Apa? Asal-asalan? Cuma... Kubunuh kau! Tuan, sudah sampai di lelang Nusantara. Undangannya. Undangan? Kamu nggak kenal aku? Kenal. Orang terkaya kota. VIP lelang
undangannya. Dasar, percaya nggak? Aku bisa langsung matiin kamu. Dia serius. Dia benar-benar akan matiin kamu. Tak payah. Kamu mau bikin drama ya? Satpam meremehkan Raja Naga. Meremehkan aku ya? Aku tak meremehkanmu. Tapi ini tugasku. Tanpa undangan, tak ada yang boleh masuk. Aku tak bisa mentolerirmu. Pak Wijaya, Rizky Pratama, kan? Guru Agung memanggil, ikut saya ke ruang VIP. Ayah, kok Guru Agung tahu kita mau cari dia? Aku punya firasat buruk. Ayo. Hei, kita sudah sepakat. Jangan sentuh Rizky. Rizky itu untukku. Guru Agung Wanita dan Rizky ada di sini. Ayah belum setuju. Jangan sentuh Rizky. Kita sudah sepakat dengan Ketua Bagas. Tuan, yang muda di antara mereka itu Rizky. Guru Agung Wanita juga ada. Sudah saya selidiki. Tak ada masalah. Ayah. Sudah. Tuan Bagas sudah setuju. Pasti takkan ada masalah. Lagi pula, kita sudah sampai di sini. Harus lanjut. Undangannya. Dia enggak punya. Enggak boleh masuk. Tanpa undangan. Tanpa undangan. Aku tetap bisa masuk. Tambah 30,000 pasukan di utara. Baik. Jangan sayang barang-barang. Hancur, bangun lagi. Tapi pastikan putuskan kontak Ordo Naga Hitam dengan musuh. Baik. Tutup. Rizky. Sore ini kita nikah, besok pagi kita nikah. Apa kamu bisa? Hah? Sore ini kita nikah saja. Nona Rina, saya kesini untuk batal tunangan. Saya paham. Tapi tidak. Tahan standar pesta negara. Baik. Nona Rina, saya dan Bapak Rizky saling mencintai. Tolong jangan menyulitkan kami. Kami datang untuk bertemu dengan sopan. Tapi keputusan Anda, saya takkan mengubahnya. Saya paham, tapi saya tak setuju batal tunangan. Posisi ini berarti saya wanita terkuat. Saya rasa yang pantas untuk murid langit hanya saya. Guru Agung Rina, kami sudah dengar kisah-kisah Anda. Memang sangat mengagumkan. Tapi tak kusangka, Anda, Guru Agung Wanita terkenal, juga bisa melakukan hal seperti menindas yang lemah. Zhenzhou, apa saya salah? Putri, kamu ini ekspresinya apa? Jangan-jangan kamu setuju dengan dia? Katanya. Putri, baik-baik. Dia itu kakak kandungmu. Benar. Putri, kamu bilang apa? Ayah, jangan salahkan adik. Dia pasti punya alasan tersembunyi. Guru Agung Rina, status Anda memang kami hargai. Tapi keluarga Wijaya juga sangat berkuasa. Jadi, putriku pantas untuk Rizky. Ayah, Guru Agung Rina memimpin Istana Jenderal Perang. Karena dia, kami selalu menang. Dia sungguh banyak berkorban untuk rakyat. Anak bodohku. Apa hubungannya dengan pertunangan ini? Nona Rina. Pertama, terima kasih atas pengorbanan Anda. Anda memang jauh lebih hebat dariku. Tapi dalam urusan hati, kita separah. Jadi, saya harap Anda tidak memanfaatkan posisi Anda untuk menekan keluargaku. Pak Pratama, menurut Anda? Ingat, jabatan Guru Agung itu cuma sisa mainan, adik. Ancaman percuma. Hebat menantu terhormat. Paham, tapi karena ini perjanjian, aku juga punya hak untuk memutuskan. Maaf, hanya untuk pernikahan ini. Aku
Aku harus pakai kuasa. Jabatan adik murid. Kok bisa orangnya begini? Harusnya tidak. Beritahu semua, di seluruh negeri, tidak ada yang boleh mengadakan pernikahan Wijaya dan Rizky. Baik. Guru Agung, Surya Sang Jenderal, kau harus kembali melapor. Baik. Jangan keterlaluan. Guru, targetnya datang. Hadirin, lelang akan segera dimulai. Silakan ikut saya ke tempat duduk. Tuan Guru Agung, sekarang ada urusan. Kita bicara nanti saja. Silakan. Urusan ini. Ayo, belum selesai. Urusan apa? Ngapain urus sama dia? Nona Wijaya. Nona Wijaya, jangan bicara. Aku tahu kau mau aku mundur. Kalau Ordo Naga Hitam tak dihapus, bukan cuma kita, semua orang takkan hidup tenang. Aku lebih butuh Rizky dari kau. Rizky harus jadi milikku. Maaf, kalaupun harus menindasmu pakai kuasa, dia tetap harus bersamaku. Sampai hari ini, banyak orang ingin merebutnya dariku. Tapi, semua gagal. Guru Agung Wina, aku tak keberatan bersaing denganmu, tapi aku percaya dia. Wah, katanya guru agung wanita itu sangat hebat. Ternyata dia cuma das rakyat. Tapi nak, tenang saja. Asal keluarga kita bersatu, dia Kamu setuju ya, adik? Iya. Tadi ayah bilang apa? Kamu kenapa? Sejak bertemu dengannya, kamu jadi murung. Aku juga nggak tahu. Ucapan dia itu, apa maksudnya dia lebih butuh aku? Kamu dengar juga? Telingaku ini, itu custom. Nggak kayak telingamu, kayak barang grosir. Apa dia ada masalah yang butuh status? Kalau benar, kenapa nggak bilang aja? Niat membunuh yang kuat. Gawat, niat pembunuh. Kak, kan ku bilang, katanya jangan pakai hitam, jelas palsu, ketahuan. Gimana nih? Bagus. Semangat sekali. Begini saja. Baru seru. Jalan. Tuan kesini untuk dua hal. Pertama, Rizky. Kedua, kotak kuno. Jangan merusak rencana. Menantuku bilang jangan gerak. Nggak dengar. Sialan, tunggu saja sampai aku selesai. Guru, menurut penyelidikan, ia wakil ketua istana. Aksi hari ini haruskah dibatalkan? Tujuan Ordo Naga Hitam tidak jelas. Jangan mengusik mereka. Siapapun dia, aku takkan biarkan dia lolos dari mataku. Kakimu ini Panjang, putih, sentuh. Lain kali. Lain kali. Bukan itu, yang itu. Bos Rizky! Hey! Selamat datang di Balai Lelang Nusantara. Seperti biasa, kita mulai dengan verifikasi aset.
Baik. Untuk ketiga bos, semua sudah oke. Bos Rizky, Anda? Saya tidak ikut lelang. Maaf, Bos Rizky. Barang lelang kali ini spesial. Yang tidak ikut lelang tidak boleh masuk ya. Untuk ketiga, Bos, semua sudah oke. Bos Rizky, Anda? Saya tidak ikut lelang. Maaf, Bos Rizky. Lelang kali ini agak spesial. Yang tidak ikut lelang tidak boleh masuk ya. Hei, kamu ini! Bos Rizky, bukannya ada? Hah? Biar saya. Dia tak perlu diuji. Semua yang dia lelang hari ini, semua, biar saya yang bayar. Kamu masih ada masalah? Bos Surya, ini aturan kami. Yang tak punya uang, tak pantas duduk di kursi. Dengan status menantuku, bisa masuk ke lelang ini, sudah merupakan kehormatan terbesar seumur hidupku. Dia meski tak punya uang tunai, tapi yang mau memberinya uang, itu tak terhitung banyak. Benar kan? Tak terhitung banyaknya. Bos Surya tentu bisa ikut. Tapi dia tak punya uang. Jelas saja tak punya uang. Mau pamer, nggak bisa. Yang mau masuk lelang kami, cuma orang pamer. Sudah sering kulihat. Kamu bilang apa? Masa? Dengan status keluarga Wijaya Selatan, ucapanku di sini tak berarti. Orang terkaya di selatan. Di antara tamu-tamuku, kamu bukan apa-apa. Kamu? Tenang, Pak. Aku memang tak punya uang tunai. Kalau begitu, aku tunggu di depan saja. Ayah. Kalau ditambah aku, Tuan Guru Agung, lelang kami jadi nomor 1 dunia karena tak takut kekuasaan. Hari ini, siapapun yang membela anak ini, pasti sia-sia. Dasar tua bangka. Dasar pelik. Kamu ini. Nggak kasih speser pun. Turun gunung buat apa? Aku pergi. Bapak Pratama, tunggu. Aku pergi saja ya. Hei, kamu! Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu mau menantu terhormatku hanya sebagai pendamping untuk duduk. Pendamping? Bos Surya, jangan bercanda. Kekayaan Bapak Pratama cukup untuk membeli nyawa semua orang di sini. Dia menguasai setengah kekayaan dunia. Ya Tuhan. Bukan cuma cukup, tapi sangat cukup. Pak Pratama, mohon berkenan, tolong tetaplah. Bangun! Aku suka sekali sikap sombongmu tadi. Aku pantas mati, aku buta, aku pantas mati. Pak Pratama, tak usah bilang, aku tampar muka sendiri. Halo? Konyol sekali. Lelang kalian ini mulai nggak sih? Setiap menit kita rugi miliaran. Memangnya mau nonton drama? Semua orang di sini, siapa yang bukan miliarder? Demi bocah ingusan yang nggak berguna, kamu sia-siakan waktu kita semua. Kamu nggak mau kerja lagi ya? Betul. Kalau Pak Pratama tak duduk, lelang hari ini batal. Pak Pratama, lelang kita bisa mulai ya. Kebetulan. Hebat. Setelah dapat barang itu, aku juga mau darah. 40 miliar. 100 miliar. Selamat untuk Nona nomor 4. Anda memenangkan barang. 2 barang lelang berikutnya adalah acara utang naga kuno. Keduanya dilelang bersama. Produk eksklusif Gunung Seribu Herbal. 1 pohon per 100 tahun. Saya ingatkan para bos, di dunia ini yang masih ada hanya 2 pohon. Satunya lagi di tangan murid langit. Harga awal 100 miliar. Tiap penawaran minimal 10 miliar. Selanjutnya, mari kita sambut pemilik Tua Gunung Seribu Herbal, Sari Sang Tabib.
Sudah kuhabiskan hingga habis. Barang yang kuserap ini mahal sekali. Kenapa? Menyesal bertemu terlambat? Kamu malu? Menyesal bertemu terlambat apanya? Aku dan dia bersih, gak ada hubungan. Kedua barang ini, asal Rizky menawar, jadi miliknya. Masih bilang gak ada hubungan? Beneran gak ada. Menarik. Tunangan sudah lengkap. Dia gak mau kasih ke orang lain loh. Kapan pria paling tegang? Kali ini aku baru benar-benar merasakannya. Mau rebut orang dengan modal besar ya? Baik. Halo, beritahu semua usaha keluarga. Jual semua saham sekarang juga. Transfer semua ke aku. Ya, kita habiskan semua. Kamu main-main ya. Kalau Rizky tawar 1.000, itu setara 100 miliar kita. Betul! Kenapa? Kita bayar pakai uang asli. Dia, Rizky, wajahnya seharga 100 miliar. Kenapa? Wajahnya emas. Aku cuma punya satu pertanyaan. Siapa si sialan Rizky itu? Itu dia! Saya Rizky, ada apa? Benar. Itu dia. Asal dia menawar. Kalaupun cuma 1.000 rupiah, rumput ungu dan kotak kuno ini, semua jadi miliknya. Transaksi mulai. Aku mau darah Rizky dan kotak kuno. Aku mau Rizky. Masih hidup? Rizky bisa kuberikan. Tapi hidup tak bisa jamin. Hei, apa maksudmu bilang begitu? Bukankah kita sudah sepakat dari awal? Kalau sudah bertarung tanpa kejam, kau pikir bisa menangkap murid langit? Hubungi Surya-san, jenderal dan para prajurit istana Jenderal Perang. Segera serang dan lingkari tempat ini. Hanya 2 perintah, jangan biarkan dia lolos. Jangan biarkan dia dapat kotak kuno. Siap. Lalu Pak Pratama, apa dia akan turun tangan? Dia pasti akan, dan sangat hebat. Menantuku, baru sebentar, kamu sudah beralih hati. Apa katamu? Lihat saja. Aku nggak punya batas. Bagus, Bos Rizky menawar 100 miliar. Asik, cuma 100 miliar? Bantu orang terkaya, dapatkan rumput surya ungu, juga jaga reputasinya. Aku memang anak emas. Waduh, 100 miliar? Bukannya Putri Sari bilang akan memberikannya cuma 1.000 rupiah? Kenapa bilang 100 miliar? Kenapa? Apa ini benar? Jadi kita ikut tawar. Kotak kuno ini gunanya apa nggak tahu. Tapi rumput surya ungu itu obat menghidupkan orang mati. Gimana pun juga kita harus coba kan. 120 miliar. Itu nggak banyak juga. 180 miliar. Rizky, aku tahu kamu merebut rumput surya ungu untukku. Aku juga tahu kamu turun gunung terburu-buru. Jadi nggak bawa banyak uang. Jangan sungkan. Nggak apa-apa, aku cari adik muridku. Lagi pula, dia anak kandung guruku. Dia kaya, aku akan mengusiknya. Seharusnya nggak masalah. Salahmu. Bis yang bolong menggoda aku. Loh, ada apa ini? Menantu. Rizky. Wakil Ketua Naga Hitam, kau tahu aku di sini masih berani menyerang orangku? Menyerah atau mati? Pilih. Jangan ada yang keluar. Kalau pelakunya kabur, Gunung 1000 Herba akan hancurkan balai lelang ini. Jelas dong, orang selevel ini. Kalau sampai kenapa-napa di sini, lebih parah dari langit runtuh. Cepat blokir seluruh area. Semua di sini orang-orang penting. Kalau menyinggung mereka, apa kita mau dipecat? Dipecat itu hal kecil. Sudahlah, jangan ada yang diambil. Barang yang terjual, batalkan. Jeda semua transaksi, semuanya. Ingat, 2 hal. Jaga Bapak Pratama, jangan biarkan pelakunya lolos. Nak, gimana ini?
Panggilkan dokter ya. Jangan. Jangan, dokter terbaik ada di sini. Ayah, cepat suruh orang, periksa lingkungan, ada bahaya nggak? Siapkan jalan keluar. Juga, coba hubungi Guru Rizky. Kalau nggak bisa, siapkan jalan keluar. Rumah terlalu berbahaya. Musuh Rizky kemungkinan besar bukan yang bisa kita hadapi. Baik, ayah akan segera bereskan. Kamu dan Rizky, jaga diri baik-baik. Rizky, akan seperti waktu kecil melindungimu. Tapi kali ini, aku takkan pernah melepasmu. Aduh, anakku yang naif. Keselamatanmu sendiri, kok nggak kamu sebut-sebut? Ayah pasti takkan biarkan kalian kenapa-kenapa. Nggak akan. Berani-beraninya sentuh pria Gunung Seribu Herba. Gunung Seribu Herba menyelamatkan banyak orang. Kau mau jadi yang pertama yang mati di tangan Gunung Seribu Herba? Katanya mau menangkap, malah menyerang dari belakang. Kau bunuh Rizky, aku takkan melepaskanmu. Guru Agung, Gunung Seribu Herbal, orang terkaya di selatan, keluarga bela diri kuno, juga lelang Nusantara. Banyak juga yang melindunginya ya. Ternyata kau. Ordo Naga Hitam, Lia Pratama. Aku beri kau kesempatan terakhir, menyerah atau mati. Panggil aku Lia. Siapa yang menciptakan aturan sebelum menyerang? Harus sebut nama orang dulu. Hal hantu. Bang, kan, Bu, caramu ini sungguh membuatku tak sangka. Lia Pratama, petarung andalan Ordo, ketua Istana Naga Hitam, Antek nomor 1, kuat sekali, lebih kuat dariku. Lahir tahun 1909. Siapa suruh kamu sebut-sebut umurku? Besar. Bu, kamu bercanda ya? Kita kan mau merebut orang. Kok atasan malah kirim ibu-ibu tua? Aku tak pernah bermain-main. Katanya mau nyawamu, berarti bisa kubuat kau mati. Aku tidak pernah bermain-main. Kalau aku mau nyawamu, kau bisa kubasmi. Cukup omong kosong. Saudari-saudari, kau yakin? Serang saja kalau mau. Lagian, kakak tak akan kenapa-kenapa. Itu saja. Kau nan sakiti Rizky. Wah, si Jalang, kau di sini. Saudari, sekarang tinggal kamu saja. Mau apa kamu? Kamu ini siapa? Anak haram si tua Bangka Putra Wijaya. Aku putri sulung keluarga Wijaya. Kalau kau berani sakiti dia, aku akan habiskan semua harta untuk memberimu hadiah. Hadiah? Aduh, kau bikin aku takut. Kau tahu berapa banyak hadiah yang ada di tubuhku? Aku takut hadiah. Kau pasti tak tahu kan? Dulu aku pejuang bayaran. Makin mahal hadiahnya, bayarannya makin tinggi. Dan aku makin bersemangat. Istana Jenderal Perang sudah di sini. Kau tak bisa kabur. Mengalahlah. Gunung Seribu Herbal takkan melepaskanmu. Jauhi Rizky. Kuno, peta energi naga Nusantara. Di kota kecil ini, asal dapatkan darah Rizky. Buka ini, dunia akan dikuasai Ordo Naga Hitam. Jadi wanita yang tahu diri, ya kak? Nggak akan. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Sekali tendanganku ini cukup mematahkan tulang kalian berdua. Tapi tenang saja, kakak ini sangat lembut. Aku jamin, kalian berdua di akhirat nanti tak akan terlalu menderita. Keluar!
Keluar kau! Lihat apa? Lebih keras! Buka benda sialan ini! Mati. Jangan! Rizky, menghindar! Rizky, Intan! Alah. Ada apa ini? Ada apa? Itu dia. Dia mau pukul istri-istrimu. Juga mau pukul kamu. Kalau aku kamu, aku tak akan terima ini. Aku tak tahan. Waktu kamu mati, jangan tanya istri-istrimu betapa menderitanya mereka. Aku memukul mereka berdua. Jangan fitnah aku ya. Tunggu. Aku sudah tak tahan lagi. Kamu bilang tak memukul. Ya tak memukul. Di sini aku yang atur. Kembalikan kotak kuno itu. Yang terakhir yang berani bicara begitu padaku sudah punah. Kamu yang kedua. Aku salut padamu. Tapi aku tak memukul. Memang tak memukul. Lalu kenapa mereka? Itu kehormatan mereka. Lalu dia kenapa? Aku khawatirkan kamu. Takut kamu kesepian. Jadi, aku sengaja mengiriminya menemani kamu. Aku cuma mau memotong kalian. Tapi tenang saja. Pasti nggak sakit. Paham. Kalau begitu, tak ada yang bisa dibahas. Kalau tak bisa, ya tak usah. Sirah emas, baju besi. Ketua istana hebat dan cermat. Dia memberiku jurus ini kebetulan selesai saat kau bangun. Kalau tidak, aku hanya punya 1-2% peluang menang. Kau meremehkanku. Kau sangat sombong. Rizky, jangan sok jagoan. Demi melawanmu, aku kurban makhluk hidup untuk menyempurnakan jurus ini. Mana sombongnya aku? Semua yang kulakukan bukankah demi kamu? Hari ini, aku harus mengalahkannya. Kau bahkan sombongnya menghitung peluang menang. Itulah kesombongan terbesar. Aku sungguh tak mengerti. Di mana kemenanganmu? Sirah emas, baju besi. Baju besi. Kok kamu sekuat ini? Aku tanya, saat aku turun, apa gosipnya? Pelopor pengobatan turun, menikah, memberkati dunia. Murid langit terkuat turun, nona dari keluarga mana yang akan dipilih? Wawancara hari ini, kita ungkap rahasia murid langit. Kebiasaan rahasianya. Bukan. Ini channel apa? Yang mengenal ensiklopedia juga punya acara. Namanya Perawatan Nifas Murid Langit. Oke, cukup. Kau bilang bisa menang. Dasar sombong. Aku tanya, keluarga yang kau mau musnahkan, keluarga mana? Provinsi Selatan Nusantara. Keluarga Pratama. Keluarga Pratama. Diam, tutup mulut. Benar, ya, keluarga Pratamamu. Tahu nggak, kenapa kamu pingsan tadi? Tunggu, maksudmu Rizky pingsan sendiri tadi, bukan kamu yang serang? Pingsan? Bukankah? Aku paham. Ayah, ayo cepat. Rizky tak bisa bantu kita lagi.
Kalau nggak jelaskan sekarang, kita nggak akan punya kesempatan lagi. Nyawanya tak lama lagi. Ayo. Apa? Gin, wakil ketuanya sudah tergeletak. Sekarang siapa lagi yang bisa mengancam menantuku? Ayo, ayah, ayo cepat. Dulu, jantungmu sudah berhenti berdetak. Aku tahu kau pasti takkan hidup lagi. Pasti pendekar langit yang menyelamatkanmu. Sekarang kau bertemu denganku. Waktumu telah tiba. Ujian mati hidupmu sudah tiba. Ujian mati hidup? Kenapa kamu tidak bilang? Aku pernah dengar dari guru soal ujian mati hidup. Aku pulang sekarang. Tunggu aku. Kita harus segera menikah. Rizky, Ordo Naga Hitam menindas rakyat. Makin kuat, tak bisa dihapus. Meskipun kita sudah menggagalkan rencana merebut energi naga, tapi mereka sangat banyak. Cuma masalah waktu untuk menemukan energi. Aku dan Nusantara butuhmu. Oh, begitu. Nona Rina punya cinta besar. Aku salah menilaimu. Tenang saja. Soal Ordo Naga Hitam, aku sendiri cukup. Tapi mereka... Tidak ada tapi. Aku akan bereskan mereka tuntas. Tanpa sisa. Kenapa kamu tidak bilang? Bilang soal pertunangan. Kenapa? Lihat. Kamu ini hanya manusia biasa. Aku tak bisa membawamu terbang. Iya kan? Buat apa aku bilang? Lalu, apa kamu bisa terbang? Tidak bisa. Aku tak mau menikahimu. Aku tak mau menikahimu. Menantuku. Ayah. Aku turun untuk mencarimu. Ingin menemuimu. Bagi seseorang seperti aku, yang sudah dekat ajalnya, sudah cukup egois. Energi naga. Mungkin bisa ubah nasibnya. Guru, apa guru sadar dengan ucapan Anda? Guru mau pakai energi naga untuk ubah nasib seseorang. Aku tahu. Seumur hidupku, demi negara dan rakyat, aku tak pernah egois. Juga tak pernah bertaruh besar. Tapi tadi, aku tak tahu kenapa. Aku ingin egois dan bertaruh pada Rizky. Oh, begitu. Nona Rina tak biasa bertaruh. Kalau bertaruh, langsung besar. Kau bertaruh, aku orang baik. Kalau begitu, aku yang lama mencarimu. Apa gunanya? Nak, ayah tahu. Rizky itu orang yang bertanggung jawab. Jadi nak, jangan khawatir. Ada apapun, ayah pasti akan membantunya. Ayah, beritahu keluarga dan teman enggan. Rizky, kau datang atau tidak, aku akan umumkan. Aku, Intan Wijaya, enggan denganmu, Rizky. Intan, kamu sudah sembuh. Kamu sudah minum rumput ungu. Kamu akan hidup lama. Seumur hidupmu akan bahagia. Kenapa harus begini? Puluhan tahun terlalu lama. Aku hanya mau bersamamu. Hebat, kamu lebih berlebihan dari mereka. Kita sebut saja kamu pewaris Bunda Permata. Tapi tatapanmu kurang tegang. Lakukan lagi, sekali lagi. 3, 2, 1, action. Kok aku lupa ada kamu, si manis ini? Hari ini, aku kalah. Aku pamit. Lain kali, kita akrab lagi. Hei, anggap aku gak ada. Tentu saja, aku punya jaminan hidup. Makanya, aku mulai takut. Baiklah, biar kulihat apa yang terjadi. Aku tarik leherku ke sini. Kamu gak berani tebas. Coba saja. Sebagai pria, coba saja. Kata-kata ini adalah tantangan batasanku. Ketua istana sangat menghormati keluarga Pratama. Setelah dibunuh, mereka dikuburkan. Kamu paham maksudku? Hei, tebas aku. Serang aku. Ayo, tebas. Serang. Tebas. Serang. Serang. Hanya aku dan ketua istana yang tahu lokasinya. Kenapa nggak tebas? Kamu harap ketua istana kasih tahu kamu. Hei, serang. Serang. Payah. Aduh, pendekar langit. Kalau nggak tahu, nonton drama saja. Ada yang namanya teknik pencari jiwa. Ketemu.
Ambil ini. Nggak usah. Kalau pakai energi naga untuk ubah nasiku, aku tak pantas turun gunung. Tapi... Nggak ada tapi. Kalau jujur, aku bakal mati. Kalau halus, karena Intan, aku bisa hidup beberapa bulan lagi. Nggak apa-apa. Menantuku, tenang saja. Karena kamu sudah panggil aku ayah, maka aku ini takkan mengecewakanmu. Mulai hari ini, begitu aku perlakukan Intan, begitu juga akan aku perlakukanmu. Ayah mau bilang, anggapku anak sendiri. Benar. Mulai sekarang, harta ayah juga hartamu bebas pakai. Bos Surya, jelas-jelas. Hartamu itu sudah jadi miliknya. Rizky, kamu nggak sendirian. Aku pasti akan membuatmu merasakan kamu nggak sendiri. Kamu masih punya kami. Istana Jenderal Perang tiba! Minggir semua! Jaga baik-baik menantu Wijaya. Jangan sampai rontok sehelai rambut. Kalau ada rambut yang rontok, cari di tanah sampai ketemu. Banyak sekali. Aduh, ayah. Sudah terlambat. Kalian terlambat. Aduh. Lapor, dapat sehelai rambut. Hei, kamu cabut rambutku. 1 pun tak kurang. Sabu berapa? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Kak, ngapain? Ngapain kamu kesini? Nggak sempat jelasin. Kita buat keturunan untuk gunung, yuk. Hah? Adik tenang. Kita kan nggak di gunung. Kita di rumah orang. Ini kan yang ku mau. Sudah, nggak bercanda lagi. Tapi memang ada urusan mendesak. Ada apa? Sebenarnya ayah suruh aku kesini. Ayah suruh kamu buat keturunannya? Lihat, ketahuan kan? Kakak, kamu masih suka aku kan? Iya kan? Oke, kita serius. Ayah suruh aku membimbingmu. Katanya, untuk menghindari mautmu, harus memenuhi 2 syarat. Pak bilang! Gak ada lagi. Ayahku cuma bilang segitu. Dia juga menghela nafas. Katanya, yang pasang, yang lepas. Yang menanam, yang harus dihapus. Jadi, menikah dan punya anak. Dan habisi Ordo Naga Hitam. Dasar bodoh. Aku kan? Mana mungkin. Pasti Nona Intan yang menyelamatkanku. Kalau gitu, agak sulit. Kenapa kamu gak setuju? Bukan begitu. Dia diculik. Diculik? Dipekap? Tidak mungkin. Aku tak merasakan getaran energi sama sekali. Mungkinkah di dunia ini banyak orang yang bisa sembunyikan aura dan kekuatannya? Tadi pas aku terbang mencarimu, aku lihat dia sama seorang kakek. Baru masuk, langsung dibekap. Siapa? Cepat bilang. Wah kakak, kebetulan ya musuh batinmu, Ordo Naga Hitam, Bagas Darmawan. Ternyata selain dia, keluarga Putri. Makasih adik sudah membantu. Hingga satu pilihan tereliminasi. Aku keluar sebentar. Ini neraka. Tuan murid langit. Enggak apa-apa. Guru aku. Rina membantumu menghadapi ujian maut. Ilmu sihir Bagas Darmawan sempurna. Cepat, selamatkan Guru Agung. Baik,
Putri Sari Muda juga di sini. Kenapa dia ambil risiko dengan kekuatan seadanya? Aku bukan pendekar langit. Banyak orang terluka karena aku. Pakas. Aku datang. Minuman, gunung, pemandangan yang... Mana mungkin tak ada wanita cantik? Benar kan? Aduh, kamu ini kenapa tidak tinggal di belakang memimpin, malah datang ke tempatku untuk melawanku? Ini masih guru agung yang bertahun-tahun melawanku. Benarkah? Harusnya ku habisi kau dari dulu. Beraninya kau berhasilkan ilmu jahatmu. Kalah ya kalah. Masih membantah. 10 jarum sakti. Ayah. Pak Bagas, aku tak akan bantu Rizky. Nyawanya tak lama lagi. Keluarga Putri tak akan berani bantu dia. Kenapa kau menculikku? Kamu ini memang tak berguna bagiku. Tapi Rizky itu orang baik. Tahu kan apa itu Sandra? Tidak mungkin. Dia tak akan menyelamatkanku. Kamu ini, kelemahan terbesarmu adalah sombong. Kalau setulus tenahnya, takkan jatuh ke tanganku. Kau punya 100, Sandra. Tetap akan di tanganku. Sudah besar. Dulu cuma segini di tanganku. Waktu cepat berlalu. Sini. Suka hadiah paman ini? Sini. Biar paman pegang. Bandel. Kamu pikir aku tak siap berani menghadapimu? Aku di sini. Serang saja. Berani. Nyawa mereka terikat sihirku. Bunuh aku. Mereka semua mati. Rizky, abaikan aku. Jangan selamatkan aku. Di dunia ini ada kamu. Sudah cukup. Jangan pedulikan aku. Habisi saja dia. Selamatkan yang kau mau. Cukup itu. Jangan begini. Rizky, aku salah. Aku tak akan mengganggumu lagi. Aku mohon, cepat selamatkan aku. Aku tak mau mati. Diam, akan kusesuaikan. Tapi kau harus diadili. Kan sudah kubilang, dia pasti akan menolong. Orang baik, lemahnya banyak. Lemah? Aku bilang jangan begitu. Artinya, untukmu tak perlu. Kamu pikir cuma kamu yang jadi lebih kuat? Waktu ku bantai keluargamu, aku sudah tak terkalahkan. Kamu pikir aku selama ini cuma... Kamu lihat aku gimana? Sombong! Sudah berakhir. Berakhir apanya? Aku tak terluka. Murid langit cuma segini. Kamu tetap tak berani. Kamu sekarang merasa seperti waktu berhenti. Aku memperbesar indramu. Pesawat ini sudah menembusmu. Kamu belum merasakannya. Akan kubuat pesawat ini menembusmu sedikit demi sedikit. Proses ini akan butuh 100 tahun. Ayo, naik. Sudah berakhir? Tak usah urus dia. Sudah berakhir, benar-benar. Lambat sekali. Cepat tusuk jantung. Aku mohon. Membuatmu repot lagi. Pilih. Ayo, ikut aku. Atau pilih mereka. Hah? Bisa. Jangan bikin aku repot lagi. Ujian kematianku belum selesai.
Kalau gitu, ikut aku.